Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Francisca Kurnia dengan NIM 1123116. Hari ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan harga pokok produksi. Ya, mari kita masuk di materinya. Nah, di sini saya menjelaskan terkait dengan pengertian harga pokok produksi itu seperti apa gitu. Jadi untuk harga pokok produksi ini adalah salah satu konsep paling penting dalam dunia bisnis manufaktur dan produksi. Di mana dalam harga pokok produksi ini atau HPP ini membantu perusahaan mengelola biaya secara efektif agar bisa menentukan harga jual yang kompetitif sekaligus menggambarkan profit yang baik pada suatu perusahaan. Lalu, agenda mencakup definisi HPP ini melalui komponen biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, serta pendekatan full costing dan variable costing. Selanjutnya akan ada contoh soal yang memperjelas konsep ini serta pentingnya analisis HPP dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Lalu yang berikutnya itu kita masuk pada definisi harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu adalah total biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang yang siap dijual. Ini meliputi seluruh pengeluaran langsung dan tidak langsung dalam proses produksi. Lalu komponen utama HPP ini adalah yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya overhead pabrik, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung. HPP itu berbeda dengan harga jual karena harga jual itu mencakup keuntungan dan biaya lainnya seperti laba kotor adalah selisih antara harga jual dan HPP. Yang berikutnya kita masuk pada komponen biaya dalam HPP atau bahan baku langsung. Yang pertama adalah definisi bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu adalah bahan utama yang menjadi bagian produk jadi dan dapat diidentifikasi secara langsung. Yang kedua, metode perhitungannya. Metode umum seperti itu pakai FIFO, LIFO, dan average digunakan untuk mencatat dan menentukan nilai bahan baku saat persediaan berubah. Itu adalah definisi sama metodenya, sedangkan masuk di contohnya itu adalah contoh industrinya. Yang pertama ada makanan itu dari tepung, gula, minyak gitu. Berikutnya ada elektronik itu komponen sirkuit seperti yang listrik. Yang berikutnya itu ada pakaian, kain, dan juga ada benangnya. Lalu yang berikutnya itu kita masuk pada komponen biaya dalam HPP atau tenaga kerja langsung. Untuk pengertian tenaga kerja langsung itu merupakan terlibat dalam pembuatan produk, misalnya itu adalah operator mesin dan terakit itu. Lalu yang berikutnya itu ada perhitungan biaya. Perhitungan biaya ini adalah biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah jam kerja dikalikan tarif upah per jam atau mencakup lembur jika ada itu. Lalu yang berikutnya itu ada komponen biaya dalam HPP, biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak termasuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, seperti listrik dan pemeliharaan mesin. Berikutnya metode alokasi. Metode alokasi ini merupakan bagaimana menggunakan dasar jam mesin, jam kerja langsung, atau unit produksi agar biaya dibagi proporsional. Lalu ada contohnya. Contoh BOP itu seperti biaya listrik pabrik, penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan dan asuransi.
Lalu yang berikutnya itu metode perhitungan HPP full costing vs variable costing. Full costing itu merupakan metode ini memasukkan semua biaya produksi, baik tetap maupun variabel, ke dalam perhitungan HPP. Ini cocok untuk pelaporan keuangan dan juga penetapan harga jangka panjangnya. Lalu ada variable costing. Variable costing ini hanya menghitung biaya variabel sebagai HPP, cocok untuk dianalisis biaya dan pengambilan keputusan jangka pendek. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan full costing itu adalah lengkap, tetapi kekurangan itu bisa menyembunyikan tetap tinggi. Yang berikutnya ada variable costing. Jelas biaya variabelnya, tapi abaikan biaya tetapnya, gitu. Lalu kita masuk pada contoh soalnya. Kita masuk pada contoh soal yang pertama adalah perhitungan perhitungan HPP dengan full costing. Yang pertama kita lihat di sini adalah total biaya produksi. Total biaya produksinya sejumlah 50 juta ditambah 30 juta ditambah 10 juta ditambah 5 juta sama dengan 95 juta. Lalu kita menentukan jumlah produknya itu adalah 1000 unit. Lalu untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan HPP per unit atau harga pokok produksinya per unit sama dengan 95 juta dibagi 1000 unit sama dengan 95.000 gitu. Lalu perhitungan ini mencakup semua biaya produksi langsung dan overhead, memberikan gambaran lengkap biaya produksi per produk untuk PT ABC. Ini salah satu contoh soal yang berkaitan dengan perhitungan HPP dengan full costing. Lalu yang kedua adalah perhitungan HPP dengan variable costing. Dengan total biaya variabelnya 50 juta, ditambah 30 juta, ditambah 10 juta, sama dengan 90 juta. Jumlah produknya itu 1000 unit. Lalu HPP per unit dengan variable costingnya itu adalah 90 juta dibagi 1000 sama dengan 90.000. Metode ini hanya menghitung biaya variabel, memberikan fokus pada pengeluaran yang berubah sesuai jumlah produksi dan berguna untuk analisis keputusan jangka pendeknya. Ini adalah merupakan contoh soal HPP dengan variable costing. Kalau yang tadi adalah contoh soal dengan full costing. Lalu yang berikutnya itu pentingnya analisis HPP dalam pengambilan keputusan bisnis. Pentingnya itu yang pertama adalah menentukan harga jual, yang berikutnya optimisasi biaya produksi, mengevaluasi efisiensi, dan penilaian kinerja produk. Oke, yang terakhir kita masuk pada kesimpulannya. Tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan HPP-nya itu, terus pentingnya analisis HPP, lalu contoh soal forecasting sama variable costingnya. Saya akan menjelaskan kesimpulannya itu bahwa materi yang saya sudah jelaskan belajar terkait dengan bagaimana memahami harga pokok produksi sangat vital untuk keberhasilan operasional dan strategi pemasaran perusahaan. HPP ini menggabungkan berbagai komponen biaya yang harus dihitung secara akurat untuk mengoptimalkan keuntungan. Dengan metode full costing dan variable costing memiliki peran masing-masing dalam konteks penggunaan yang berbeda. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.